setelah kita memiliki kemauan tadi, ya, maka kita perlu berpikir nih, kita perlu berstrategi dan kita perlu sort of organization lah, sort of management lah, memanage waktu kita ya. Nah kalau ini yang menjadi prinsip saya dari dulu itu adalah, bagi saya manajemen waktu itu tidak cukup. Manajemen waktu itu tidak cukup. Bagi saya beyond time management. Lalu apa yang mencukupkan, yang sepatutnya mencukupkan kita itu adalah keberkahan waktu. Ini kata kuncinya. Keberkahan waktu, ya. Keberkahan waktu inilah yang kita butuhkan pada hakikatnya, pada esensinya dalam kita menjalani berbagai kehidupan, berbagai aktivitas di dalam kehidupan. Mungkin kalau manajemen waktu teman-teman sudah tahu ya. Kita punya kewajiban untuk kuliah, kewajiban sosial misalnya, punya kewajiban apa lagi, punya kewajiban ilmu agama. Pertama kita atur waktu itu, kita manage dulu waktu itu. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Tapi yang saya bilang tadi beyond time management itu mencari keberkahan waktu itu. Saya ingin jelaskan dulu definisi dari keberkahan waktu itu. Pertama, definisi dari berkah ya. Yang namanya berkah, kalau dalam bahasa Arabnya berkah itu adalah kasratul khair wa sabatuhu wa luzumu. Ini definisi berkah dalam bahasa Arab. Namanya berkah itu adalah dia banyak kebaikan. Jika sesuatu itu diberkahi, maka dia akan memiliki banyak kebaikan, dan kebaikan yang langgeng dan kebaikan yang tetap. Ya. Jadi kebaikan itu banyak dan tetap ada. Itu definisi keberkahan. Nah, keberkahan inilah yang bisa menempel pada berbagai aspek kehidupan kita. Makanan, misalnya yang bisa diberkahi itu makanan, misalnya makanan bisa diberkahi, harta bisa diberkahi, ilmu bisa diberkahi, keluarga bisa diberkahi, dan seterusnya. Salah satunya adalah juga yang bisa diberkahi itu adalah waktu. Nah, lalu bagaimana kalau Allah sudah memberkahi waktu seseorang? Kesimpulannya, kalau Allah itu sudah memberkahi waktu seseorang, maka seseorang tersebut dia akan mampu menghasilkan kebaikan yang banyak meskipun waktu itu jumlahnya terbatas. Dan sebaliknya, jika keberkahan waktu itu hilang, seseorang itu meskipun dia punya banyak waktu ya, secara angka mungkin waktunya itu banyak, tapi dia tidak bisa menghasilkan apa-apa dengan waktunya itu, tidak produktif atas kebaikan. Contohnya dulu supaya ini mohon maaf saya agak mendalam di sini supaya kita paham dulu ya konsep keberkahan waktu itu. Contohnya adalah para ulama atau dari Nabi SAW dulu lah. Nabi SAW waktu beliau adalah waktu yang sangat diberkahi. Kalau nanti antum ada kesempatan, cobalah cari riwayat yang menjelaskan bagaimana beliau SAW itu melaksanakan haji pada Hajatul Wada ya, pada haji wada. Perhatikan, diberi keterangan waktu oleh sahabat yang meriwayatkan, Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, beliau memulai waktu aktivitas dari waktu duha, lalu dijelaskan timelinenya oleh Jabir sampai waktu zuhur. Dan kalau kita lihat dari waktu duha sampai waktu zuhur yang singkat itu, betapa banyak aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan betapa berkahnya waktu beliau SAW. Ya. Ya, saya sebutkan di antaranya beliau menyembelih unta 63 unta, beliau melempar jumrah, beliau melakukan perjalanan dari Mina ke Mekah, beliau melakukan tawaf ifadah, beliau melakukan tahallul, beliau kemudian memasak makanan, sembelihan, banyak sekali aktivitas tapi dalam waktu yang singkat menunjukkan betapa berkahnya waktu Rasulullah SAW itu. Nah, maka ini contoh bagaimana waktu itu diberkahi. Begitu juga dengan para ulama ya, mungkin sebagian teman-teman di sini adik-adik sekalian mungkin ada yang pernah mendengar Imam Syafi'i itu kalau bulan puasa itu khatam Al-Quran itu 60 kali. Kalau kita rata-ratakan artinya beliau khatam Al-Quran, selesai membaca Al-Quran itu 2 kali 1 hari. Nah kalau kita pikir dengan logika saja, gimana caranya gitu ya? Gimana caranya, apakah logis orang bisa selesai membaca Al-Quran 2 kali khatam dalam 1 hari? Kalau kita hanya menggunakan logika kita. Tapi itulah bagaimana keberkahan waktu itu bekerja. Itulah bagaimana keberkahan waktu itu bekerja. Allah sudah memberkahi waktu seseorang meskipun dia waktu itu terbatas, dia bisa menghasilkan kebaikan yang banyak. Begitulah. Misalnya tadi contohnya Imam Syafi'i dan sebaliknya. Meskipun waktu itu dia banyak, kalau dia tidak diberkahi dia tidak bisa menghasilkan kebaikan apapun. Itulah kenapa salah satu penjelasan kata para ulama, salah satu ciri kiamat itu adalah waktu itu semakin mendekati hari kiamat semakin cepat berjalan. Ya, 1 tahun terasa seperti 1 bulan kata Nabi SAW. 1 bulan terasa seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam. 1 jam terasa sangat singkat sekali. Dan kata para ulama di antara sebabnya adalah karena Allah mencabut keberkahan dari waktu. Secara umum ya, untuk kasus-kasus personal tentu berbeda-beda lagi. Nah, maka ini tentang keberkahan waktu. Nah, sehingga tips yang pertama adalah carilah keberkahan waktu itu. Carilah keberkahan waktu itu agar kita bisa menghasilkan
kebermanfaatan dan kebaikan yang banyak di kehidupan kita. Misalnya teman-teman di sini, adik-adik sekalian, ya punya beban tadi, kuliah S1, kuliah juga mungkin sudah banyak SKS-nya sekarang, ada yang harus mengerjakan aktivitas-aktivitas lainnya, kegiatan-kegiatan lainnya, punya lagi beban untuk belajar ilmu agama. Maka carilah keberkahan waktu itu, insya Allah akan mudahkan. Ya, betapa banyak ya, di antara juga yang memotivasi saya adalah ketika saya datang ke Jogja, kemudian melihat orang-orang yang luar biasa di sini. Orang-orang luar biasa di sini really inspiring lah ya, bahasa Inggrisnya itu. Satu, dia dalam perkuliahan itu sangat menonjol sekali, IPK-nya tinggi dan segala macam, tidak ada yang bisa mengalahkannya, produktif sekali sangat dalam menulis, menghasilkan buku, dalam menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah, bahkan jurnal-jurnal terakreditasi internasional. Dan juga dalam agama juga mengisi pengajian di sana sini. Banyak sekali orang-orang seperti ini saya temui di sini. Ya, kalau kita tilik lebih lanjut, bagaimana sih mereka itu membagi waktunya? Mungkin tadi jawabannya, mereka memiliki waktu yang Allah berkahi. Ya, memiliki waktu yang Allah berkahi, sehingga satu hari bagi orang yang waktunya tidak berkahi dibandingkan satu hari dengan mereka itu sangat berbeda sekali. Dalam satu hari mereka bisa mengisi pengajian di sana sini, bisa menulis satu jurnal mungkin, bisa menulis beberapa artikel ilmiah dan seterusnya. Nah, ini pertama kata kuncinya untuk tadi ya, bagaimana caranya kita membagi waktu tadi.